pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Nah, untuk pemeriksaan gula darah sewaktu ini kan merupakan kompetensi yang masuk dalam sistem endokrin di KMB2. Nah, teman-teman sebelum nanti akan kita luring untuk praktikum di lab, nah saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu atau mendemonstrasikan dulu ke teman-teman bagaimana caranya melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Oke, yang pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah alat-alatnya di sini ya. Ada apa aja alatnya? Nah ini kita kan harus cuci tangan ya, gitu. Cuci tangannya sebenarnya di air yang mengalir dengan berapa langkah? 6 langkah. 6 langkah, oke. Nah terus kemudian setelah itu kita siapkan alatnya. Sebetulnya sebelum menyiapkan alat ini kan sesuai dengan SOP yang selama ini suka dilakukan oleh teman-teman, kan kita akan ada namanya prainteraksi, interaksi sampai akhirnya fase terminasi gitu. Jadi kan kita ke pasien dulu, terus kemudian tanyakan kesediaannya, perkenalkan diri kita ke pasiennya gitu ya, jangan lupakan itu. Nah kalau saya sekarang menjelaskan terkaitannya dengan langsung ke fase kerja gitu ya. Oke, nah di fase kerja ini terkait dengan alatnya, itu si alatnya ada yang namanya handscoon gitu ya. Oke, ini kan udah familiar banget lah sama teman-temannya. Si handscoon ini kan sebagai alat pelindung diri buat teman-teman juga buat pasien. Kemudian ada yang namanya glukometer. Nah, si glukometer ini itu alat yang untuk nanti membaca hasil dari kadar gula darahnya. Nah, glukometer ini sebetulnya banyak sekali variannya lah ya di di pasaran. Itu ada, saya nggak boleh nyebutin merek karena nanti takutnya jadi sponsor atau apa gitu ya. Gitu. Tapi yaitu dengan bedanya alatnya pun itu akan berbeda pula untuk di stripnya gitu ya. Jadi ibarat kayak siang dan malam itu kan ada pasangannya ya gitu. Nah ini juga sama gitu, karena kalau misalnya teman-teman pakainya glukometer ini terus stripnya berbeda, itu hasilnya gak akan kebaca, bahkan mungkin pada saat memasukkan stripnya pun gak akan cocok gitu ya. Oke, terus kemudian terkait dengan glukometer ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui juga gitu. Jadi jangan sampai nanti si hasilnya akan error. Pertama, teman-teman nggak boleh dulu memasukkan stripnya sebelum teman-teman nanti menusukkan ke pasien. Karena apa? Jadi dia itu kan pada saat dia dimasukkan terus kemudian si mesinnya itu akan membaca, itu hanya butuh beberapa detik sampai akhirnya teman-teman memasukkan darahnya. Tapi kalau misalnya udah dimasukin terus kemudian masih kusek-kusek sama pasien, nanti malah nggak akan bagus, jadi langsung error hasilnya. Oke, terus yang kedua adalah ya udah jelas stripnya kalau misalnya expired yang akan bisa baca gitu kan ya. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah si sampel darahnya nggak cukup. Jadi makanya sebelum memasukkan si darah itu harus dipastikan dulu bahwa dia memang berupa satu tetesan penuh gitu ya. Oke, nah kemudian selain glukometer, alat yang lain itu ada namanya lancet. Ini lancet namanya, atau jarum yang untuk nanti ditusukkan ke jarinya si pasien. Nah si lancet ini juga sama, dia juga tergantung dari pabrikannya gitu ya. Dia cara membukanya juga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya teman-teman juga nanti harus pada saat mau pakai si alat ini dilihat dulu ini cara kerjanya seperti apa gitu ya. Kayak misalnya kalau yang ini tadi diputar, terus kalau yang ini mah dicabut aja. Nah dalam memasukkan jarumnya pun itu berbeda gitu ya. Jarumnya juga ini ada yang seperti ini, ada yang pipihnya gitu ya. Kalau yang ini dia hanya pipih aja langsung masukin gitu. Kalau yang ini, nah cara memasukkan yang ini itu kan ada yang pipih dan ada yang bergerigi. Nah yang pipih ini itu harus terfiksasi di sini, jadi biar dia nggak gerak-gerak. Nah di
tekan, kemudian ininya dibuka. Jangan lupa dibuka, kalau nggak dibuka nggak akan masuk ya. Dibuka, simpan di bengkok. Jangan dibuang karena nanti ujungnya ini dipakai untuk menusukkan ujung dari si jarumnya. Oke, setelah itu, setelah kita pasang untuk jarumnya, ini kan ada angkanya nih. Nah, si angka ini itu menunjukkan ada dari 1 sampai 5 itu untuk menunjukkan ketajamannya. Jadi seberapa sih ketajaman yang diinginkan oleh teman-teman gitu ya. Kalau misalnya, jadi makanya pada saat sebelum kita menentukan ini, kita kaji dulu jari si pasien dan tanyain mau pakai jari yang mana gitu ya. Biasanya sih yang paling aman jarinya antara jari tengah sama jari manis gitu ya. Dan di tusuknya itu area penusukannya ada di samping. Kenapa harus di samping? Karena di samping ini yang kita kan pengennya prinsipnya painless ya, meminimalisir sakit yang bisa diakibatkan dari tusukan yang bisa dirasakan oleh si pasien. Jadi makanya di bagian ini karena dia ujung sarafnya lebih tidak sensitif dibandingkan dengan yang bagian depan, gitu ya. Jadi dikaji ini kira-kira ada kalusnya enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya berarti kalau untuk perempuan itu di antara 3 sampai 4. Kalau laki-laki bisa sampai 4,5 atau bisa sampai 5 gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya ternyata perempuan, ya udah berarti saya di 4 aja. Nah, kemudian pada saat teman-teman mau nusukin itu jangan lupa di masase dulu si jarinya. Supaya apa? Supaya si jarinya terkumpul di perifer gitu ya. Di di masase dulu, terus setelah itu dilakukan desinfektan dengan si alkohol swab ini. Didesinfektan, setelah didesinfektan ini kan harus ditarik dulu ya sampai bunyi ngejetret. Nah, yang pada saat mau nusuknya itu yang ditekannya bukan ininya, tapi yang biru ini. Gitu. Ada yang biru ini, ada yang kalau misalnya ini itu dia harus ditekan dulu kayak pulpen sampai ini warnanya kuning. Kalau dia warna kuning berarti dia udah siap. Baru setelah itu kita tekan sampai bunyi trek gitu ya. Oke. Nah, ini itu harus nempel dulu di area yang mau kita injeksikan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah menempel, nanti baru setelah itu kita pijit cetrek gitu. Nah, setelah itu pada saat darahnya keluar, nunggu sampai darahnya ini dihapus dulu 1 kali tadi dengan alkohol swab. Setelah itu ditekan agak banyak, baru kita masukkan stripnya. Setelah ini dia memang nggak akan nyala dulu glukometernya ya gitu. Jadi dia nggak usah kaget pada saat bu kok glukometernya nggak nyala ya gitu. Terus si stripnya dicoba dimasukin dulu, nggak boleh. Karena kalau stripnya udah dimasukin dulu dia udah baca, kalau udah dicabut lagi dia jadi error juga gitu ya. Jadi makanya pada saat tadi darahnya udah siap, kita masukkan stripnya. Nah, ini harus diperhatikan juga si stripnya ini. Jadi mana yang untuk dimasukkan ke glukometer dan mana yang untuk darahnya. Ini yang untuk darahnya dan ini yang untuk ke glukometer gitu ya. Dimasukin, terus setelah dia terfiksasi, baru darahnya ditempelin aja gitu ke stripnya. Nanti juga dia menghisap sendiri. Setelah itu kita tunggu beberapa detik, baru muncullah di sini ada angka dari kadar glukosa darah dari si pasien tersebut, gitu ya. Oke, itu untuk pemeriksaan gula darah sewaktu, gitu. Jadi itu untuk penjelasannya. Sekarang saya akan coba untuk mempraktekannya. Oke. Nah, sekarang untuk demonstrasinya saya minta Siti untuk sebagai pasiennya. Silakan ke depannya. Oke, tadi persiapannya alatnya udah kan ya. Nah, yang
lakukan adalah kita klarifikasi dulu atau verifikasi dulu apakah memang betul pasien tersebut akan dilakukan pemeriksaan gitu ya. Selamat pagi Ibu. Ya, nama saya Suster Kiki. Saya bertugas di sini dari jam 7 sampai jam 2. Nah, untuk hari ini Ibu direncanakan akan dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Apakah Ibu sudah disampaikan oleh dokternya atau mungkin sama perawat yang dinas malam gitu? Oke. Kalau udah berarti saya akan dan Ibu apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan PDS? Oke, kalau udah bersedia saya akan siapkan alatnya. Kurang lebih 5 menit setelah itu akan ke Ibu lagi untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya alatnya sudah disiapkan, kita dekatkan ke dekat pasien. Nah, sebelum kita akan pakai handscoon, seperti biasa kita cuci tangan dulu. Tadi kan sebetulnya sebelum mendekatkan alat kan teman-teman harus cuci tangan dulu ya. Nah, kalau untuk sekarang kita pakai dengan hand rub aja, ya. Oke. Setelah itu baru setelah agak kering, kita buka. Ini jangan lupa si tutupnya ini yang bawahnya menghadap ke atas gitu, yang bagian dalam. Oke, saat itu kita ambil untuk handscoon-nya. Ini kita pakai. Setelah teman-teman pakai handscoon, kita kaji dulu tangannya si pasien. Ibu punten ya, mau ditusukkan yang jari sebelah mana? Yang tengah aja. Oke, lihat ini. Kemudian teman-teman masase dulu, gitu ya. Tujuannya tadi untuk mengumpulkan darah di bagian perifer, gitu ya. Oke, sekalian kita kaji ini kira-kira bisa di kedalaman berapa untuk menentukan angka penusukannya ya. Oke, setelah itu kita pasang si jarumnya. Oke, jarumnya jangan lupa nanti ininya dibuang di di bengkok, kemudian kita tutup. Nah, ini untuk si angkanya itu kita di 3 aja karena ini halus ya untuk si bagian jarinya. Oke, kita lakukan desinfektan di area yang akan kita lakukan penusukan. Kemudian jangan lupa ininya disimpan di tangannya pasien karena nanti kita akan membutuhkan lagi untuk menutup si yang area penusukannya. Oke, kita tusukkan di pinggirnya karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di pinggir ini itu akan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan dari si tusukan tersebut. Oke, kita tusukkan. Harus nempel dulu di area yang akan kita tusuknya gitu. Jadi jangan sampai agak jauh-jauh gitu udah cetrek. Takutnya nanti nggak akan nggak akan ke tusuk nanti. Gitu. Terus kemudian kita pijit yang warna biru kalau udah yakin bahwa dia memang menempel di area yang akan kita tusuk. Gitu. Nah, ini oke, menempel. Sebentar ya, Bu ya. Nah, ini kalau udah keluar darahnya, kita hapus dulu sedikit. Setelah itu baru dikumpulkan untuk sampai 1 tetes. Dimasukin sampai dia akan terlihat ada tanda untuk tetesan infusnya, tetesan darahnya ya. Oke, setelah itu kita masukkan
di apa namanya, pakaiin ininya. Nah ini sudah kelihatan itu si gula darah sewaktunya adalah 112. Oke, tadi untuk hasilnya itu adalah kadar gula darahnya 112 mg per desiliter lah ya untuk hasil GDS dari ibu gitu ya. Ini itu masih dalam kategori normal ya Bu ya gitu. Apalagi tadi ibu habis makan di sarapan di pagi-pagi ya, sarapan. Oke, itu aja untuk pemeriksaan gula darahnya selesai. Bagaimana perasaan ibu? Sedikit perih. Oke. Ya itu karena memang ditusuk lah ya gitu. Kalau nggak ditusuk mah nggak akan perih gitu ya. Oke. Kalau misalnya nanti ibu ada yang ingin dibantu oleh saya terkait dengan perawatan ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat ya. Karena pemeriksaannya sudah selesai, saya pamit. Permisi dulu ya Bu ya. Enggak. Oke. Itu mungkin untuk demonstrasi dari pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman tonton videonya, kemudian dipelajari, sesuaikan dengan SOP yang udah saya kasih. Terus setelah itu sampai ketemu di praktikum lab atau di luring nanti yang akan dijadwalkan mungkin nanti sebelum teman-teman masuk di praktik yang ke rumah sakit gitu ya. Nanti akan teman-teman diberikan kesempatan untuk bisa melakukan tindakan ini secara mandiri atau secara seorang-seorang supaya skillnya teman-teman bisa lebih bagus lagi gitu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang sesuai dengan yang ada di pembelajaran kita ya. Nah waktunya teman-teman untuk mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan pada saat kita pertemuan secara daring gitu. Oke, Mangga silakan Siti untuk mencoba mendemonstrasikan pemeriksaan gula darah sewaktu. Dimulai dari awal ya, dari mulai Siti memperkenalkan diri sampai akhirnya nanti dilakukan penusukan dan terminasi. Gitu. Oke, sok Mangga mulai. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Siti Nurhalijah yang berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Bapak Dardi umur 20 tahun? Betul. Baik Bapak, tujuan saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu Bapak. Tujuannya untuk melihat kadar gula Bapak di atas normal apa tidak. Apakah Bapak bersedia? Kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Pak. Kemudian cuci tangan. Sampai kering. Kemudian kita buka bak instrumen dengan posisi ke atas. Selanjutnya kita memakai handscoon. Baik, Tarik sampai nutupin ininya ya. Ya. Yang sebelah lagi. Baik, sebelum kita melakukan area injeksi pada Bapak, ya Bapak saya akan memeriksa bagian. Bapak mau di sebelah mana? Sebelah sini. Kita tekan menuju area perifer.
Kemudian kita siapkan buka dulu Itu yang dari mana? bulatnya, dibuka dulu. Kita putar di area 5. Setelah itu kita lakukan disinfektan pada area yang akan ditusukan. Untuk bentarnya. Kita simpan kapas. Setelah itu Ya, sampai nyala. langsung saja. Nah, kapasnya baik. Untuk kadar gula Bapak 115 mg per dl. Baik Bapak, untuk pengecekan kadar gula darah Bapak sudah selesai. Bagaimana Bapak perasaannya setelah saya melakukan tindakan? Perih. Sedikit tidak nyaman ya Bapak pastinya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya pamit. Kalau Bapak butuh sesuatu bisa panggil saya di ruang perawat ya Pak, di sebelah sana. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama. Oke, tadi Siti udah mencoba untuk melakukan atau mendemonstrasikan. Selanjutnya gantian dari sekarang Nandi yang akan melakukan pemeriksaan gula darah ke Siti gitu ya. Jadi biar teman-teman coba saling periksa. Jadi kan kalau misalnya nanti pas ke pasien itu teman-teman udah nggak grogi lagi gitu ya. Beda dengan kalau misalnya teman-teman belum pernah mencoba gitu. Nah, selain ini juga nanti akan ada saya kasih logbook untuk teman-teman bisa melakukan praktek secara mandiri gitu. Misalnya tanpa adanya saya gitu kan ya, cuma sekedar bergrup nanti mencoba bagaimana melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Jadi jangan sampai pada saat ke rumah sakit teman-teman belum pernah mencoba sama sekali gitu ya. Jadi nanti akan lebih bingung. Lebih baik bingung di praktikum lab daripada nanti bingung di depan pasiennya. Ya enggak, karena pasien mah nggak akan ngeliat teman-teman tingkat berapa enggak. Taunya perawat udah bisa semuanya gitu ya. Oke, ya, aku rasakan mungkin kemarin waktu praktek tingkat 1 gimana? Iya, gitu ya. Jadi makanya harus lebih semangat lagi untuk berlatih karena itu memang skill yang harus diasah sama teman-teman gitu. Oke, itu untuk pembelajaran kita kali ini terkait dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, nanti kita akan bertemu di jadwal selanjutnya sama untuk praktek juga untuk kompetensi lain di
sistem endokrin, karena masih ada 2 lagi kompetensi yang belum teman-teman praktikan gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.